Gunakan aturan rantai dua kali untuk menemukan dy per dx ketika fungsi y-nya bentuknya adalah sinus pangkat 3 cos x kuadrat. Kita harus memisalkan, karena kita mau menggunakan aturan rantai dua kali, jadi kita kayak harus membuat 3 buah variabel baru ya, yang kita, tanda kutip, kita ekstrak gitu, dari y sama dengan sinus pangkat 3 cos x kuadrat. Yang pertama ini udah kalian lihat ya, kita misalkan dulu bahwa x kuadrat itu adalah u, jadi yang ini, yang paling dalam, polinom yang paling dalam ini x kuadrat, kita simbolkan sebagai u. Dan kalau kita turunkan, kita dapat du per dx sama dengan 2x ya. Itu pemisalan yang pertama. Pemisalan yang kedua adalah, kita misalkan cos u, ini, fungsi berikutnya kosinus sebagai variabel v. Dan kalau kita turunkan terhadap u, kita peroleh dv per du sama dengan minus sin u ya. Itu pemisalan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita misalkan yang paling luar, fungsi yang paling luar, yaitu sinus pangkat 3 kosinus x kuadrat, atau sinus pangkat 3v saja kita tuliskan, sinus pangkat 3v, itu sebagai variabel w. Dan kalau kita cari turunannya, dw per dv itu sama dengan 3 sinus kuadrat v kali cos v ya. Nah, dari ketiga pemisalan tadi, akhirnya kita bisa tulis bahwa fungsi y yang bentuknya sinus pangkat 3 cos x kuadrat itu seperti fungsi komposisi yang berlipat-lipat gitu ya. W dalam V dalam U dalam X. Jadi, X adalah variabel bagi fungsi U adalah variabel bagi fungsi V, dan V adalah variabel bagi fungsi W. Dan dari sini kita akan bisa menggunakan aturan rantai. dy per dx adalah dw per dv gitu. Terus dv per du, terus du per dx. Kita kalikan semuanya. Coba kita mulai satu-satu ya. dw per dv tadi kita udah tahu 3 sinus kuadrat v cos v. Kita tuliskan aja di sini. dv per du pun kita tahu ya, minus sinus u. Dan du per dx itu adalah 2x. Kita kalikan semuanya. Cuma sekarang variabel masih nyampur ya. Ada x, ada u, ada v. Kita tujuannya adalah kita pengen variabelnya itu semua dalam bentuk x. Jadi v harus kita ganti dulu ke u, terus u kita ganti ke x. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah tadi yang sinus kuadrat V itu jadi sinus kuadrat cos U. Kenapa? Karena V ini kita ganti dengan cosinus U ya. Begitupun dengan V yang di dalam cos ini. Kita diganti jadi cos U. Jadi ya ini kalian bisa lihat memang agak rumit ya. Cos dalam cos gitu. Cos U. Dan yang kedua minus sinus X kuadrat. Kenapa? Karena U kita ganti dengan X kuadrat. Sementara 2X yang terakhir itu tetap ya. 2X. Tidak kita ubah-ubah. Sekarang masih ada yang U ya, belum semuanya X, masih ada U yang ini sama yang ini. Ini juga kita perlu ganti. Ganti jadi apa ya? U tadi itu kan X kuadrat ya, kita ganti jadi X kuadrat. Ini pun juga U yang di sini kita ganti dengan X kuadrat ya. Kemudian selanjutnya yang minus sinus X kuadrat kali 2X ini tetap, tidak kita ganti-ganti. Ya sebetulnya sampai sini cukup ya, tapi mungkin kita buat lebih enak kelihatannya, lebih sederhana. Ini bisa kita ganti jadi kayak gini. 2X kita kalikan dengan minus, oh ya, kalikan dengan 3 jadi minus 6x. Ya. Sorry, ini yang harusnya minus di sini udah nggak ada ya. Yang di sinus ini udah nggak ada harusnya. Jadi ini positif karena minusnya udah kita bawa ke depan ya. Minus 6x. Sisanya yang lain tetap ngikutin aja. Sinus kuadrat x cos x kuadrat kita tuliskan seperti itu juga. Cos x kuadrat kita tuliskan demikian. Sinus x kuadrat kita tuliskan demikian. Jadi ini adalah hasil akhir dari turunan terhadap X bagi fungsi Y yang bentuknya adalah sinus pangkat 3 cos X kuadrat.